lu harus bertani, menanam jagung gitu kan. Enggak. Oke, terus yang gue lakukan, mencari petani jagung yang punya bibit jagung, yang tahu menanam jagung, dan bisa memanen jagung, dan bisa menjual jagung. Terus gue bilang, Pak itu, gue udah tanam jagung dan udah dijual. Tapi manfaatnya buat orang, uangnya untuk orang, ilmunya di orang. Gue cuma bilang, gue udah tanam jagung, jagungnya udah panen, jagungnya udah dijual. Terus wah apa gitu? Terus orang tuanya Pak Gema tanya, lu fasilitator apa broker bro? Makanya kalau broker dapat duit. Duit bro, dia mah cuman patung sawah. Jadi patung sawah. Jadi ini, jadi masuk ke analogi gua. Jadi begini, itu kan tadi ngomongin platform ya. Ya. Kok justru malah gebrakannya kan ada yang pop, program organisasi penggerak atau apa kayak gitulah. Itu tuh. Yang spend atau so much money itu. 500 sekian miliar satu tahun. Ujuk buneng. Ya itu tuh gimana tuh sebenarnya sih? Ada tipe gajah, ada tipe kancil, ada tipe marmut, tipe apa gitu-gitu. Kayaknya dibagi 3 kategori tuh ya. Iya. Ada apa? Itu dia disebutnya apa? Lembaga apa? Jadi sebenarnya bagus sih kalau saya melihat mungkin niatan baik dari Mas Menteri bahwasanya akan membantu lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan. Lah, pendistribusian anggaran ini dilewatkan sama si fasilitator. Itu dia namanya fasilitatornya itu untuk POP itu ya. Nah, yang fasilitatornya kriterianya kayak apa? Yang menerima gitu pencairan anggaran itu si fasilitatornya. Itu dia. Itu kan yang ada di pembahasan orang di luar tuh Om. Iya. Yang dibilang fasilitator itu kan ada gajah, ada harimau, ada kijang, ada kelinci, ada biawak. Ya biawak cuma 300.000. Ini kita bicara 500 miliar nih Bang. Nah, dan usut punya usut kayak gitu. Ada juga yayasan yang diselidikin sama Tempo kalau nggak salah, koran Tempo melalui Google Street kayak gitu. Itu letaknya itu di warung-warung nggak jelas gitu Pak. Dapatnya dan jadi bumi, alamat palsu, alamat palsu kayak gini. Terus kayak gini kok dapat hibah kayak gitu loh. Besar lagi ya. Dia kategori apa tuh fasilitator itu? Yang penerima mungkin iya kategori tirek tadi. Badak lah, badak dong. Gede. Gajah kan katanya sekitar 20 miliar ya. Jadi fasilitatornya juga kayaknya nggak bener juga ini kayak gitu. Kok sampai yayasan yang nggak jelas terus ngirim proposal asal digelontorkan gitu. Duit besar dia keluarin ke perusahaan abal-abal. Bukan perusahaan. Yayasan abal-abal. 1 tahun 1,5 triliun. Gila. Pantesan Muhammad. Ya itu duit untuk bikin aplikasi Zoom nggak ada lagi lah Om. Habis. Jadi, itu fasilitator kerjaannya apa ceritanya? Ya itu membuat apa mereka? Ya programnya masing-masing ya? Ya mereka mengajukan proposal dan proposalnya itu di-approve sama fasilitator. Justru fasilitatornya itu kayaknya harus menyambut bola, mencari kayak gitu-gitu. Mencari untuk mendistribusikan. Kemana itu akan dimanfaatkan gitu? Dimanfaatkan seperti itu. Tapi kan kalau yang nggak jelas kayak gitu terus dapat gelontoran di-approve kayak gitu ya. Dan itu berkembang di media kan. Kalau kata orang center, leong lah uang itu. Aduh. Hilang. Dan 1 tahun. Leong itu kalau lu main layangan Bang. Singit. Bukan, putus. Terus putus, gitu tebal. Apa ngilang. Putus ngilang. Putus. Iya putus. Lu gak pernah main layangan lu Bang, kok lu bingung sih? Gak bisa. Orang main layangan nih. Putus. Terus adu. Putus. Galau dong. Kan lepas tuh. Kan lepas tuh hilang. Disebutnya apa itu? Galau. Orang putus. Galau dia langsung merenung. Aku diputuskan. Maka dari itu organisasi. Lu pernah kecil gak sih lu Bang? Gue langsung gede. Kembali lagi. Maka dari itu organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU, PGRI keluar. Mereka itu termasuk fasilitator juga ya?
mereka diharapkan seperti itu, tapi mereka nggak setuju kayak gitu. Dengan dengan kriteria sama apanya? Dengan kriteria fasilitatornya tadi, mereka itu kepingin kriteria fasilitator yang diamanain untuk membagikan uang tadi itu seperti apa, buka ke umum kayak gitu. Dan orang yang menerima itu kriterianya seperti apa, kayak gitu. Ini bukan dagangan startup lo punya ide, lo langsung gelontorin dana, lo bakar duit, kagak begitu kan? Begitu. Nggak bisa begitu. Pikirannya ke sana kayak gitu lah. Jangan begitu Ya, lah, begini aja. Jadi nggak tepat guna kan, biayanya Tepat sasaran besar. lah hitungannya. Nggak tepat sasaran, terbuang begitu aja. Snipernya agak Terus dicek. gue sih nggak dengar beritanya lengkap, tapi katanya kan ada si fasilitator ini kan adalah lembaga atau yayasan yang mengajukan sebuah program untuk memanfaatkan anggaran ini ke bidang-bidang pendidikan. Ya. Terus katanya ada kan perusahaan besar yang seperti Sampurna sama apa ya, katanya itu sebagai fasilitator POP-nya. Iya. Yang dalam artian pemerintah kan harusnya membiayai yayasan-yayasan yang ini untuk punya biaya untuk melaksanakan programnya. Nah kemudian jika ada perusahaan-perusahaan besar mengetahui ada program pemerintah, kan selayaknya mereka yang menyuntikkan dana ke pemerintah untuk disalurkan kembali. Ini kenapa perusahaan besar katanya menjadi fasilitator dan gimana? Itu dia. Yang memang sih Nadiem katanya kan klarifikasi. Ya. Mereka ada di dalam POP, tapi mereka nggak pakai APBD kok katanya gitu ya. Nggak pakai APBN. Iya, nggak pakai APBN. Kalau nggak pakai APBN, ngapain masuk POP? Iya, ngapain lurusin gitu ya? Ngapain? Iya, kalau mereka punya program, ya lu kerja aja sana gitu kan? Iya. Iya, tuh aneh sih. Maksudnya, aduh, gua nggak ngerti sih. Gua itu tadi gua karena nggak masuk dalam akal gua ada berita kayak gitu, skip gitu. Atau mungkin memang dikumpulin dulu jadi satu supaya strateginya jauh lebih matang. Mungkin begitu kali, Pak. Bullshit. Jadi ini kan ada perusahaan besar, terus mereka katanya membiayai dananya sendiri, nggak dari APBN kayak gitu-gitu. Mereka juga mau menyalurkan dananya kayak gitu ya, katakanlah CSR-nya kayak gitu kan ya. Tapi itu kan skala perusahaan ya. Terus ngapain juga masuk ke POP kayak gitu kan. Itu yang akan menjadi pertanyaan. Kalau emang mau kayak gitu ya gitu aja, nggak apa-apa. Ini sama aja kalau kayak gini gua analogikan nih. Gua analogikan ya. Misalnya kita bawa Indonesia lah. Orang tua gua misalnya suruh, lu harus bertani, menanam jagung gitu kan. Enggak. Oke. Terus yang gua lakukan, mencari petani jagung yang punya bibit jagung, yang tahu menanam jagung dan bisa memanen jagung dan bisa menjual jagung. Terus gue bilang, Pak, itu gue udah tanam jagung dan udah dijual. Tapi manfaatnya buat orang, uangnya untuk orang, ilmunya di orang. Gue cuma bilang, gue udah tanam jagung, jagungnya udah panen, jagungnya udah dijual. Terus apa gitu? Terus orang tuanya Pak Gema tanya, lu fasilitator apa broker, bro? Makanya kalau broker dapat duit. Bro. Dia mah cuman patung sawah. Jadi patung sawah. jadi masuk gak analogi gua? Masuk. Jadi gini. Lu itu broker apa fasilitator? Gue bukan dua-duanya, gue patung sawah. Gila, itu sih kacau maksudnya. Terus dia bilang, oke, gue udah. Oke, gue udah ngusir gagak. Kacau parah. Biar jagungnya nggak dimakan, gue usir-usirin. Ya kacau sih. Terus ya, nah abis itu dia paling parah kan. Dia minta lu bikin jagung, bertani jagung biar sampai jagungnya dipanen dan dijual gitu. Oke Pak, gue minta modal. Abis itu gue minta modal, terus gue bilang, Bang Ded, nih ada tanah nih, lu tanam jagung. Terus lu tanam jagungnya. Bang Ded, udah panen? Udah. Lu panen? Oke, lu panen jagungnya kan. Abis itu mau lu apain lagi Bang? Lu jual, lu bilang, oke yaudah lu jual gitu kan. Terus duit yang dari bokap gue buat apa?
Ya kita kantongin. sampai itu jagung udah nggak ada, Iya. gua nggak tahu cara menanam jagung, gua nggak tahu cara memanen jagung, nggak tahu cara menjual jagung, dan gua nggak tahu jagung itu apa tuh kan parah bang. Duit yang dari bokap gua buat apa? Buat gua beli rokok. Jadi dari fasilitator, Parah. Habis bokap gua nggak dia kan menyalurkan dengan Pantesan harapan. Kemarin bokap lo kemarin nanyain duit yang dari lu kebagian nggak kata gitu. Gua, enggak pak, Iya. jagungnya saya nggak kebagian. Gue merinding bang kalau lu ketemu bokap gue bang. Sama bokap gue juga berarti. aduh jangan Lu deh. interaksi dengan alam goib lagi tuh namanya. Episode belajar sekarang. Bener nggak? Kembali lagi kita ke aplikasi pendidikan Indonesia seperti Zoom. Kembali lagi kita bikin platform pendidikan. Sebenarnya ada di websitenya itu, tapi mungkin kurang optimal kayak gitu ya. Atau mungkin Mas Menteri punya strategi lain kayak gitu ya. Lah Yang ini kita belum tahu. Gitu. Iya, Iya. kenapa yang kita bahas ini Mas Menteri kayak gitu? Karena kita kan taunya beliau itu startup Iya, keren kayak gitu kan ya. Dia maksudnya dia digital pengusaha yang minded. udah berhasil gitu kan. Di Apalagi seputar digital, bisnis di bidang digital. platform dan lain-lain. Hmm. Harusnya kan pemikirannya nggak jauh-jauh dari sana juga. Gitu Iya. kan ya. Iya. Cuman ya apa kita lihat aja lah. Kok ini jadi fasilitator POP? Iya. POP, TOP, BGT kayak gitu. POPBGT jadinya. OP, BAB. Tapi ya nggak tahu lah itu maksudnya biarkanlah dia dengan program-programnya. Tapi yang jelas sampai saat ini kan kita sebagai masyarakat nggak tahu kan. Iya. Tadi yang dibilang mungkin dia punya program yang bagus, yang hebat, tapi belum mateng. Tapi akan pernah mateng nggak? Kan gitu yang repot. Jangan-jangan kegosongan kan? Iya. Oke, kita sedang menggodok sebuah program Iya. untuk memaksimalkan pendidikan di masa Hmm. pandemi. Digodok bang. Digodok. Sampai akhirnya kering bang. Air itu Sampai soal-soal gosong. pada Habis. kayak bubur. Iya, Saking digodok. itu dia. Terus kita Hancur. tanya, bagaimana hasil dari Kayak digodok? lu ngegodok sayur bang. Heeh. Mulai dari airnya 1 liter, lu Iya. godok sampai kering, ya kan? Eh, Habis itu sampai gosong, hmm, sampai habis itu sayur udah nggak ada terbakar. Lu udah bayar gas berapa bang? itu Untuk sesuatu dia. yang nggak ada. Analogikannya seperti itu. Mendingan gua Sampai Kegodok. panci lu juga habis kebakar gosong Wih. gitu, bolong ya kan? Bolong. Kompor gua juga Gas lu buat apa tuh kebuang begitu aja? Lah. Kentut. Jadi mungkin perlu dievaluasi lagi kali ya Hmm. Pak ya mengenai platform pendidikan, Iya. terus mengenai media Jitsi atau Zoom yang versi anak bangsa yang itu Menjadi gratis, Fasilitasnya, sarananya ya. fasilitas sarananya, penunjang media online saat ini daring kayak gitu-gitu ya. Sini mendukung aja. Kalau emang gitu dana jadi- ada. Jadi mindsetnya Solusinya dia tuh bang, semua bisa dipakai bang, bisa diterapkan, bisa dilakukan bang. Mulai dari tadi yang pertama dia bilang, membuat platform webinar bisa sebentar itu, ya kan? Karena ya open source aja orang. Kalau lu mau bikin, anggap ada lu adalah seorang IT, Iya. lu pengen bikin begitu bang. Jitsi itu open source bang, yang lu bisa bikin, lu ambil API-nya, lu bisa lu kerjakan, lu bikin seperti Zoom atau seperti apa, lu macam-macamin bisa. Ya bisa Itu lah Jitsi, pokoknya. oke? Itu. Kemudian itu bisa dilakukan ya, Iya. dan sebentar, nggak perlu waktu lama itu. Iya. Kedua, tentang akses untuk memakai aplikasi nih, internet ya. Internet kita udah punya provider menyebar ke seluruh Indonesia, Wih, bahkan ke luar negeri. bener. Iya kan? iya benar. Itu untuk beberapa persen siswa itu berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia bang, Iya. ya kan? Paling nggak untuk, kan bisa dia root untuk penggunaan Zoom lu gratis. Sedangkan Facebook bisa dibikin gratis sama Telkomsel, sama Mentari, sama Flexi. Iya. Iya kan? Itu dia. Nggak bisa Flexi, nggak bisa. Nggak bisa Flexi. Nggak. Asia. Nggak bisa. Nah, intinya gitu. Maksudnya mereka aja bisa bikin untuk platform khusus, platform tertentu. Lu kalau pakai Telkomsel gratis, Iya. gitu kan? Berarti kan memungkinkan dong, bisa dilakukan. Mungkin orang Ada sebuah platform yang dengan posisi server tertentu dibikin. Oh, kalau lu akses si Jitsi versi Kemendikbud ini, lu nggak akan kemakan kuota. Bisa banget bang. Bisa. Itu udah dua hal yang
wah signifikan banget hasilnya. Tapi masih Iya. belum mikir dia sebenarnya. Tadi. Punya Bikin- pikiran nggak lu? Harusnya menterinya kita, Punya, tapi kita gua lagi nggak ngambil pakai. dari tukang handphone yang sering jualan kuota. Kenapa? Yang di Roxy kan banyak tuh. Ah. Tarik jadi menteri biar Dah. kuota gratis. Enggak, saya setuju. Ini bahasa satiran, bahasa sindiran. Dalam arti kata, memang Pikiran tuh tukang tuh langganan nyokap gue di rumah tuh. ini sindiran. Namanya panggilannya Bang kan, Bang Satiran. Jadi kalau mau cepet bangsat gitu. Rumah gue udah bangun rumah gitu. Ini juga sindiran ini. Bangsat ini sindiran. Bang Satiran. Jadi Tapi sindiran beneran loh. Bang Satiran, namanya satiran. Satiran. Iya. Jadi gini kali, seperti yang disampaikan sama Pak Presiden gitu ya. Sebenarnya kita itu harus punya rasa yang sama kayak gitu loh. Ya, rasa apa tuh? Bila rasa ini rasamu, atau mungkin kayak gini. Bila Rasaku ini rasamu. Slang. Bukan slang bang, itu Dewa 19. Jadi gitulah. begini, Hmm. mungkin kalau mohon maaf Mas Menterinya tadi itu juga serasa sepemikiran dengan guru-guru yang cari solusi. Serasa. Sama guru-guru yang cari solusi tadi, mungkin dia akan berjuang keras untuk itu kayak gitu loh. Iya. Iya enggak? Iya. Jadi katakanlah sama Pak Presiden yang serasa lah senasib sepenanggungan atau begitu loh. Hmm. Ya salah satunya kalau dia ngerasain gitu ya, kayak yang disindirkan Bang Dedi, jadi tukang pulsa kayak gitu kan ya, ngisi pulsa. Jadi kan tahu nih, oh iya sehari ini kalau kita buat Zoom meeting sampai 6 jam aja bisa sampai 1 sampai 2 giga, ya enggak? Bisa habis 10 sampai 20 ribu. Oke, kita daerah Jakarta dan kota-kota besar masih sanggup, ya enggak? Apalagi loh Pak, ini padahal yang di kota-kota besar juga enggak semuanya sanggup Pak. Yang mereka kehilangan pekerjaan bagaimana? Karena adanya COVID kayak gini. Yang mereka dirumahkan bagaimana? Ini kisah nyata Pak. Ya, buat makan aja, buat makan. Sedih kan nih? Sedih sih Pak. Buat makan aja itu kadang anak-anaknya itu ya ampun sampai Masalah. Nah, Ya itu yang kemarin itu yang gajinya 20 juta dipotong 50%. Sementara cicilan mobilnya 6 juta. Cicilan rumahnya 5 juta. 11 juta. Mau makan apa nak? Kan kasihan. Makan sih. Coba, nggak bisa bang. Bisa. Nggak bisa, nanti rumahnya nggak bisa dibayar, ditarik, disita. Masih Gaji 20 juta nih bang. Masih ada gajah. Dipotong 50%. 50%. Tinggal 10 juta. Tinggal 10 juta. Cicilan mobil rumah 6 juta. 6 juta. Cicilan rumah 5 juta. Udah minus dia. 11 Anaknya makan juta. apa? Makan hati. Ya kan? Habis itu oke, mobilnya Tarik dijual, nggak ada. Ya kan? buat makan. Nah, masih ada 4 juta untuk makan, anaknya 5. Cukup. Nggak cukup. Begitu Belum juga hal lain. Begitu juga begini Pak, ketika nanti ada solusi gitu, oke, kuota saya gratiskan. Ya. Nah, kriteria kuota yang digratiskan ini yang bagaimana? Bisa, itu kecil lah Om untuk Kecil orang ya. IT. Iya. Gampang. Sedangkan lu kalau Telkomsel pakai kartu Halo, lu dengar langit musik gratis. Iya. Excel dengar apa tuh, Spotify bisa Gratis. kuota gitu. Gratis, ya. Nah, Telkomsel lu pakai Facebook, kalau lu daftar bisa gratis. Jadi selama lu pakai Facebook, mau lihat video kayak mau lihat foto, mau lihat bokep, gratis selama lu pakai Facebook dan di jaringan Telkomsel. Aku sebutnya itu buat social engagement gitu ya. Iya. Itu gratis. Tapi kalau untuk pendidikan kan nggak gratis kita Pak. Nah, itu lebih parah. Coba tuh. Karena di pendidikan nggak ada film bokep. Itu dia. Nah, ini gratis ya. Lihat nih. Orang pakai Facebook gratis. Facebook gak ini dirugikan? Enggak. Si provider BUMN loh itu si Telkomsel. Tadi ya. Untuk Facebook lu gratisin, langit musik lu gratisin. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan ada nggak lu bikin program gratisnya? Belum ada kan? Belum ada. Apa udah ada? Gue yang nggak tahu. Itu tadi ya. Hah? Mesti dicek dulu kali, takutnya Kita ada. cek. Ya mungkin ada tapi gue nggak yakin. Kalau yang ada. tahu ada, komen aja lah. Coba kalau ada. Komen aja Ya. ke kita, bantu komen ke kita biar
Oh, ternyata Biar udah kita ada. tahu gitu. Iya, biar kita kasih tahu teman-teman yang lain tuh. Ada namanya ini gitu. Nah, Karena kalau mereka tahu bisa dipakai. Kan sekarang nggak ada yang tahu nih, nggak Nggak bisa pakai. Ya. Jitsi juga yang gratis orang nggak semua tahu loh Om. iya. Jitsi. Iya. Jadi sekolah-sekolah cuma pakai Zoom yang gratis yang cuma 30 menit kemudian Mati. Habis itu online lagi. Habis itu udah 30 menit doang tuh satu hari. Ya, cuman hai. Ya, hai, Kecuali absen. kalau kita bayar ya. Kecuali bayar, tapi nggak semua sekolah Bisa nggak bayar. bisa Kecuali yang sekolah-sekolah mengadakan yang itu. Pondok Indah sih iya, gampang lah. Sekolah negeri siapa yang bayarin? Kalau ditanya gitu. Oke, masalah infrastruktur dan membayar. Saya tanya nih, kalau Anda jadi menteri, apa yang Anda lakukan pertama kali untuk sekolah? Tunggu dulu. Gak usah tanya gue jadi menteri atau enggak Om. Ya udah, Oke? kalau Anda nggak jadi menteri, apa Gini yang aja. Anda pikirkan pertama Gini kali aja. buat Kita sekolah? punya Kementerian Pendidikan. Ya. Oke. Kita punya masalah seputar pendidikan. Ya. Masalahnya ya quote akses internet, aplikasi Zoom, pembelian buku gitu kan. Yang bukan pemerintah, perorangan membentuk sebuah lembaga sosial, mengumpulkan uang, spending so much money Yes. for Yeah. that gitu, untuk dikasih membeli buku untuk orang, siswa-siswa ngasih internet gratis, Sosial charity lah ya. sosial charity itu orang pribadi dan ada dilakukan. Ada. Gua mau bang, dikit, uang gua nggak ada. Nah ini pemerintah loh bang. Tapi ada yang ngelakuin itu. Kita bandingkan sama program pemerintah. Itu tadi gue tanya. Kita kembali bahas programnya tuh. Om. Iya. Tanya aku jadi Nah. menteri. Ya kan? Ada nggak tahu. Lu pernah dengar nggak ada lembaga sosial yang itu tuh? Ada. Yang mereka membagikan Banyak. kuota internet, membagikan buku Banyak. gratis, Ada di Komunitas- Depok ada. membagikan Komunitas ada. alat-alat peraga gratis. Iya, komunitas itu ada. Itu komunitas, Komunitas. kan. Yang orangnya cuma berapa kan? Iya. Dihitung jari kan. Dan menteri itu negara loh. Kementerian itu Iya. negara. Komunitas itu udah mikir bang. Nah makanya gue bilang. Komunitas itu mikir. Terus kalau Mikir. kementerian nggak mikir gitu. Kepikiran. Tapi belum terrealisasi gitu ya. Nah itu dia. Beda, Oke. kan, Nah mikir programnya gimana? Teringat program tadi itu. Iya. Mereka kan ada program, ada anggarannya, Iya. uangnya sudah ada, Iya. sudah bisa dicairkan kapan saja. Iya. sama. Ayo, Nah, mereka lakukan apa dengan uang itu kira-kira? hajar game. Kan kita tadi yang platform yang lu bilang tadi Om, kan bisa kelihatan kan? Tahun ini Kementerian Pendidikan itu punya anggaran berapa tuh dari APBN?